from here in Israel. I am at the scene of one of the ballistic attacks that killed children and families. There's actually still, where I'm standing, a person who's buried under the rubble, and so they're continuing their search and rescue efforts. I wanted to show you what it looks like when a ballistic missile from Iran hits. It's something I've never seen before, something the people of Israel have never seen before. These aren't the same missiles as Hamas has been launching or even as Hezbollah has been launching. They're missiles that destroy blocks on end. It's hard to describe in words what I'm seeing, and so I want you to see it. And I came down here because the fellowship, the International Fellowship of Christians and Jews, were the first responders on the ground of humanitarian aid when things like this happen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi tadi di awal video ada potongan video itu merupakan video amatir ya, hasil capturean, hasil tangkapan daripada warga Yahudi Israel yang tinggal di Tel Aviv. Nah teman-teman, itu tadi gambar video rekaman yang saya ambil, memang rekamannya punya orang warga Israel yang tinggal di Tel Aviv ketika rombongan rudal Fatah ya, dan Sijil ya yang datang memang kemudian bergerombol kemudian untuk kemudian menghantam kota Tel Aviv itu yang merupakan ibu kotanya Israel. Dan yang video keduanya tadi adalah gambaran ketika yang ngambil video itu menceritakan kehancuran satu blok tempat dia menyewa apartemen, masif sekali ya. Jadi teman-teman, ketika terjadi konflik sama Iran, Israel ini memang sepertinya kan memang berusaha untuk melarang warganya untuk kemudian mengupload, memperlihatkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di internal Israel, di kota-kota besar di Israel. Tapi memang ya tujuannya pastinya juga ingin menjaga harga dirinya Israel, dan untuk kemudian nggak menurunkan moral prajuritnya juga gitu kan. Yang jelas memang kemudian hal ini memang kemudian nggak bisa dibendung lagi di era digital ternyata ya teman-teman. Sekuat apapun pemerintah Israel kemudian melarang warganya mempres para warga sipil Israel untuk kemudian tidak mengupload video-video yang berkaitan dengan kerusakan kota besar di Israel akibat serangan daripada drone dan rudal-rudal Iran ini, memang kemudian nggak bisa dihambat lagi. Tetap akhirnya kemudian mereka juga mengeluarkannya di media sosial, dan tadi yang saya ambil. Nah teman-teman, intinya di sini memang kemudian kalau kita lihat saat ini memang kemudian Iran mempunyai kemampuan kemudian untuk melakukan masuk ke area rudal-rudalnya Iran ini, masuk kemudian ke wilayah-wilayah kota-kota besar yang ada di Israel. Yang jelas memang ini di luar dugaan Israel yang selama ini memang kemudian dianggap sebagai bangsa atau negara yang memang superior dalam pertahanan udaranya ya teman-teman. Kalau kita tahu kan memang selama ini yang digembur-gemburkan mereka punya Iron Dome, kemudian mereka juga punya Arrow dan punya David Sling. Ini merupakan program-program pertahanan anti rudal ya teman-teman. Tapi sepertinya Iran beberapa bulan belakangan ini memang kemudian sudah merevisi rudal-rudal dia yang terbaru seperti rudal Fatah 1 dan Sijil yang memang kemudian tampaknya memiliki teknologi stealth atau teknologi siluman. Yang selama ini kita tahu adalah teknologi siluman itu kan yang kita tahu kan adalah punyanya Amerika ya, F-35 stealth kan. Yang jelas memang selain mempunyai rudal hipersonik, memang kemudian rudal-rudal Iran ini dilengkapi dengan teknologi stealth atau siluman yang sepertinya susah dideteksi oleh radar pengintai Israel ya teman-teman. Sehingga memang kemudian susah diintercept, dan akibatnya memang kemudian kerusakan masif terjadi di kota-kota besar yang ada di Israel. Dan ini sepertinya pertama kali ya dalam sejarah kemudian ada negara dari Timur Tengah yang kemudian bisa menyerang, merusak kota-kota besar di Israel. Nah ini merupakan awal dan merupakan sepertinya ya akan berlarut-larut ya, berkepanjangan, karena tampaknya Israel ini pasti juga
nggak akan terima gitu aja, pasti juga akan melakukan serangan yang lebih besar ke Iran, begitupun juga Iran. Dan kalau kita lihat, sekalipun Amerika Serikat dan negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, Italia semua aja di belakang Israel, tapi kemudian Iran juga di belakangnya ada Korea Utara, ada China dan Rusia gitu kan. Yang jelas Iran ini sepertinya mereka udah mandiri ya untuk membuat senjatanya sendiri, jadi kayaknya nggak ada cerita deh kemudian Iran ini akan ada kelangkaan senjata. Selain mereka mampu mandiri membuat persenjataan mereka sendiri, mereka juga mampu mendatangkan komponen ataupun suku cadang yang dibutuhkan ya sebagai komponen elektronik ataupun hulu ledak dari sekutu-sekutunya ya. Walaupun memang kayak China, kayak Korea Utara ataupun kemudian Rusia ini kan memang kemudian nggak langsung tampil gitu kan, nggak begitu mengetarin, tapi saya yakin mereka kemudian juga mensuplai suku cadang ataupun komponen elektronik untuk pembuatan rudal. Yang sayangnya memang Iran nggak bisa mengimbangi kehebatan Israel ketika di Angkatan Udara Israel, sehingga Angkatan Udara Israel itu sepertinya bisa seenaknya sendiri masuk ke wilayah Iran. Yang jelas memang kemudian kabar terakhir yang mengagetkan justru kemudian sistem pertahanan udara Iran ini juga mengagetkan. Pertahanan dari darat ke udara ini buatan Iran sendiri itu kan memang kemudian berhasil menembak. Terakhir itu ada 4 ya. Pertama dikabarkan 2 pesawat F-35 Stealth. Terakhir 2 lagi nyusul. Ini salah satu pesawat yang memang buatan Lockheed Martin, punyanya Angkatan Udara Amerika Serikat atau Pamsam, yang sepertinya nggak didistribusiin ke negara manapun kecuali untuk pribadi. Tapi ternyata dia juga mensuplainya, ngasihnya kepada Israel itu. Dan yang mengagetkannya lagi, pesawat yang memang punya teknologi siluman atau stealth ini kemudian bisa ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran. Sepertinya ini memang Iran juga dapat bantuan teknologi, ilmu pengetahuan dari China dan Rusia, yang 2 negara tersebut kan memang China udah punya Chengdu 35 JC Chengdu 35 yang merupakan juga pesawat siluman. Rusia pun punya Su-35 yang merupakan pesawat siluman juga. Artinya memang sepertinya mereka Iran udah dikasih tahu nih teknologi siluman itu seperti apa dan antisipasinya seperti apa. Artinya ini memang kemudian jangka panjang. Tapi yang kemudian menjadi kelemahan Iran ini salah satunya adalah kemudian sepertinya intelijen Israel ini, intelijen Yahudi ini udah banyak kemudian berkeliaran di kota-kota besar di Iran. Seperti kalau kita lihat kan memang kemarin kan tampaknya memang begitu presisinya ya, bisa kemudian menewaskan serangan Iran, udara Iran itu bisa menewaskan 6 jenderal daripada serangan Israel itu bisa menewaskan 6 jenderal tinggi Iran dan juga para ilmuwan nuklir Iran ya teman-teman. Pastinya ini memang ada penyusupan. Nah yang jelas memang di Iran sendiri memang kan repotnya memang banyak komunitas Yahudi. Warga Yahudi di Iran tuh banyak dan tersebar di kota-kota besar di Iran seperti di Teheran, Natanz, dan paling banyak salah satunya adalah di kota Isfahan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keberadaan Yahudi yang ada di Iran. Bahkan Rasulullah SAW ini belum pernah sampai Iran ya ketika dia mengucapkan hadis tersebut, menandakan bahwasanya ini betul-betul memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u dajalu mi Yahudi asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Dajjal itu nanti akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Isfahan yang mereka menggunakan toyalisa. Ini luar biasa sekali, artinya justru diberitakan bahwasannya rajanya kaum Yahudi, mesiahnya kaum Yahudi yang akan muncul di akhir zaman dan merupakan ujian dari manusia adalah akan diikuti oleh para Yahudi dari kota Isfahan. Jelas ini memang kemudian saat ini benang merahnya ketara ya. Ini memang repot Iran. Di Iran sendiri kan memang banyak orang Yahudi yang memang sepertinya udah seperti penduduk asli sana gitu kan. Tapi saya yakin ini perjalanan pertempuran antara Iran dan Israel ini pastinya akan berjalan panjang dan akan banyak kejutan ya. Yang jelas memang saat ini Israel memang kemenangannya salah satunya adalah kemudian mereka bisa masuk ke wilayah udara Iran, tapi memang kemudian Iran juga saat ini memang berhasil menembak jatuh, artinya mereka Iran punya kemampuan. Yang saya heran ini kemana angkatan udara Iran ya, apakah kemudian memang mudah dilumpuhkan oleh Israel, karena memang
nggak ada berita tentang pertempuran udara antara angkatan udara Iran dan angkatan udara Israel. Memang mungkin kita bertanya-tanya ya seperti itu. Nah, yang jelas memang semakin kesini semakin tanda-tanda akhir zaman itu semakin lekat teman-teman. Oleh karena itu memang kemudian sebaiknya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu pesannya Nabi Muhammad SAW ketika awal Dajjal itu akan muncul, untuk selamat dari fitnahnya Dajjal, maka kemudian kita diperintahkan untuk menghafal 10 ayat awal dari suratul Al-Kahfi. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, manghafidu asra ayati min awali suratul Kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat awal dari suratul Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang tersebut dari fitnahnya Dajjal. Ini memang tampak sekali karena memang dua negara ini memang yang komunitas Yahudinya besar. Jadi Israel itu komunitas Yahudi terbesar di dunia. Setelah itu selain di Amerika, dia yang nomor 2-nya itu ternyata di Iran ya. Amerika itu nomor 3. Sebagian di Eropa. Jadi komunitas Yahudi terbesar di diaspora di luar Israel saat ini nomor 2 satu di Israel, yang kedua adalah kemudian yang di diaspora nomor 1-nya di Iran. Ini merupakan PR bagi pemerintah Iran. Yang jelas memang juga susah ya, ini memang sebagian daripada memang takdir-takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai makhluk ciptaannya ya, menonton dan mengimani apa yang terjadi yang telah disuratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.